Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan yang saya muliakan, yang pertama Ketua atau Pimpinan DKM Masjid Jami Al-Aqwa yang terhormat Bapak Haji Dudung Badrul Zaman, juga yang sama-sama kita hormati pembina kita, orang tua kita yang terhormat Bapak Haji Bahri yang tadi terakhir menyampaikan sambutannya, juga yang saya hormati, mohon maaf para orang tua kita sekalian, para asatizah, para guru-guru, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diundang di malam hari ini anak-anak kita girang kan nih? Diundang oleh Masjid Al-Aqwa, kita senang kan nih? Apalagi pulangnya bawa tas, membawa sembako, entar membawa amplop. Apa amplopnya buat Pak Ustadz aja Pak? Jangan ya. Kita bilang terima kasih ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menyumbang, yang mengundang kita, yang berinfak, keluarganya, rezekinya semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus yang kita dengar tadi sedang kurang sehat ya. Mudah-mudahan nanti di akhir kita doakan yang pertama saudara kita, putra kita yang yaitu Dimas yang mungkin kecelakaan, dan mudah-mudahan dalam proses penyembuhan, juga dari ibu dokter kita yang sedang kurang sehat, tapi akhir acara kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan juga sekalian buat jamaah kita nih, mungkin ada yang lagi kurang sehat, betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Bu? Lagi musim hujan nih ya, yang lagi kurang sehat, yang pilek-pilek, yang lagi kanker, apaan kanker? Kering ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam kita hadir secara umum acaranya menyambut tahun baru Islam 1435 Hijriah. Sekaligus kita memperingati hari Asyura, ditambah dengan acara memberikan hadiah kepada anak-anak yatim. Ini merupakan sebuah kebiasaan dan tradisi yang baik. Kebiasaan tradisi berbagi kepada orang lain. Mengenai berbagi kepada orang lain, saya akan sampaikan dulu sebuah cerita. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang datang menemui Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang datang menemui Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim alaihi, wahai Nabi, ayyus shadaqati a'zamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya? Wahai Nabi, kalau kami bersedekah yang paling besar pahalanya yang bagaimana nih? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'malul ghina.
Kata Nabi, yang pertama sedekah yang paling besar pahalanya adalah yang kamu berikan dalam kondisi kamu masih dalam keadaan segar. Kayak begini nih, kita dalam keadaan masih sehat gitu ya. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang diberikan ketika seorang masih dalam keadaan kayak gini nih, masih sehat ya, segar bugar. Betul nggak Pak Haji? Betul nggak Bu? Kebanyakan orang lagi, mohon maaf nih, mungkin dia suka menunda-nunda perbuatan baik. Ada nggak nih? Ada orang tua, udah tua banget, udah menjelang sakratul maut, hartanya banyak, kontrakannya banyak, duitnya banyak, rezekinya banyak, tapi di masa mudanya dia tidak rajin bersedekah. Udah mau maaf ya, udah mau meninggal nih, udah sakratul maut, baru pesan sama anaknya untuk bersedekah dari sebagian hartanya. Ada yang begitu Bu? Bu, ada orang yang mungkin sedang sekarat, baru mau bersedekah ya. Maksudnya yang bagus lagi sehat begini nih. Dan insya Allah sedekah menolak bala, betul nggak? Kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang banyak tanah wakaf di Jakarta. Sekarang mungkin juga di Bekasi, di banyak tempat ya. Banyak tanah wakaf, sumbangan yang kemudian digugat oleh ahli waris. Ada nggak tuh? Ada nggak kuburan yang oleh ahli waris digugat nih? Bapak saya nggak pernah mewakafin. Ada nggak anak yang begitu tuh? Mungkin dulunya bapaknya ngomong wakafnya kapan nih? Lagi sekarat ya, mau meninggal baru mau. Ada nggak tuh? Udah mau meninggal gitu kan anakku, tabungan bapak yang di bank yang 50 juta, 10 jutanya sumbangin dah buat masjid. Cuma saya ngomongnya kapan tuh? Lagi sekarang kata anaknya, udah Pak nggak usah ngomongin duit, kan jikir aja jikir, kan duit urusan saya dah, habis mana duit dah gitu ya. Ada nggak orang tua yang gitu tuh? Kata orang tuanya, tanah yang di dekat pinggir Kali Malang jangan dijual. Kenapa Pak? Tanah orang. Anaknya udah gila aja anaknya. Saking bapaknya punya tanah gitu. Itu ada duit sekian. Ada nggak Bu? Maksud Nabi kalau mau sedekah lagi sehat begini nih, kita masih segar bugar. Kalau zaman sekarang mau wakaf panggil notaris, panggil saksi segala macam ya. Bikin surat gak nih? Bikin surat. Ini kadang-kadang ada orang sedekahnya sedang sakratul maut nih. Dia ngomong, duit saya, duit bapak nih yang di bank, sumbangin dah 10 juta, 15 juta, gitu kan? Kan kadang-kadang ngomongnya udah begitu ya. Bapaknya meninggal nih. Kan kita pengurus masjid datang nih Pak. Pengurus masjid datang ke rumahnya nih. Dengar-dengar, assalamualaikum, bapak kamu mau menjelang mau meninggal sempat sempat ngomong mau nyumbang 10 juta. Oh enggak Pak Haji, bapak saya ngaco Pak Haji. Emang orang kalau mau meninggal ngomongnya ngaco katanya. Ada nggak anak yang brengsek gitu tuh? Kalau sini nggak ada di rumah kali. Ini yang pertama kata Nabi, sedekah lagi sehat begini nih. Ya Bu, Bu, Bu. Lagi sehat nih, dalam kita lagi ada kesempatan nih kita bersedekah. Yang kedua, wa anta syahihun. Yang kedua, bersedekah dalam kondisi kita sedang pelit-pelitnya nih. Dalam bahasa Arab, anak-anakku sekalian, ada dua istilah. Pelit itu yang sering kita dengar bakhil. Bakhil apa bakhil? Pelit ya. Ada yang pelit lebih dari pelit. Ada yang lebih dari pelit. Kalau pelit itu bakhil, buat dia nggak pelit, buat orang lain pelit, namanya bakhil. Yang lebih pelit lagi namanya syuhun atau syahihun. Kata Nabi, anta sadaqah wa anta sahihun syahihun. Kamu bersedekah dalam kondisi lagi pelit-pelitnya. Kalimat syahihun itu pelit banget. Jangankan buat orang, buat dia aja pelit. Ada orang dulu. Jangankan buat orang, buat dia aja pelit. Ada orang dulu. Dia mau jajan nih, mau beli bakso. Berapa nih Pak bakso? 10.000. Astagfirullahaladzim. Ini berapa nih somai? 10.000. Innalillahi. Ada orang
minta dibeliin, buat dia aja pelit banget ya. Itu namanya syahidun. Kata Nabi, sedekah yang paling besar dalam keadaan begitu tuh. Kita lagi pelit-pelitnya. Tahsyal faqra wa ta'malul ghina. Lagi takut miskin dan pengen banget kita jadi orang kaya. Kita bersedekah bagus betul. Besar pahalanya itu. Apalagi kita berikan pada orang yang membutuhkan. Amin. Malam ini anak-anak kita kasih hadiah. Anak-anak senang gak nih? Dalam sebuah hadis kata Nabi, idkhalus sururi shadaqah. Membuat orang lain senang, membuat orang lain gila, nilainya adalah shadaqah kata Nabi. Betul nggak Bu? Bu, mudah-mudahan ibu-ibu nih yang anaknya udah pada kerja, kalau anaknya gajian kasih duit sama anaknya, amin. Gak ada yang amin nih, berat banget amin. Orang tua, begini hadirin, kalau kita sukses, di antara orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan dari kita adalah orang tua kita, betul nggak? Anak-anak nih, kamu sekarang sekolah tak pinter, amin. Udah besar, udah lulus kuliah, mulai kerja, dapat duit, dapat gajian, orang tua kamu dikasih nggak? Makanya gitu, Bu, orang tua, bapak-bapak nih, orang tua kita orang tua nih. Meskipun kita punya duit, meskipun kita punya uang, orang tua dikasih hadiah sama anaknya, senang gak? Orang tua nih, dia punya duit nih, anaknya ngasih hadiah, senang gak tuh orang tua? Apalagi orang tuanya lagi gak punya duit tuh. Pak Ustadz, ibu saya kasih duit nangis kan? Ada nggak ibu orang tua dikasih duit nangis? Kenapa nangis? Kurang. Masa gocap tadi? Orang tua nih dikasih duit mananya, meskipun mohon maaf, kita nih orang kita punya duit, punya penghasilan, anak kita belajar udah mulai kerja, sebagian gajinya kita orang tua dikasih, senang nggak kita? Senang tuh, senang. Apalagi mohon maaf, yang kita beri orang yang membutuh. Wa idkhalus sururi shadaqah, bikin orang gila, bikin orang gembira, senang. Nilainya adalah sedekah. Amin ya rabbal. Tadi waktu Pak Haji duduk sambutan, anak-anak girang banget kayaknya. Jangan anak girang tuh. Mudah-mudahan yang nyumbang semuanya nih, mohon maaf sekali lagi yang sedang kurang sehat ya, adik kita Dimas dan dari dokter kita, dan juga semua yang menyumbang nih, dilipat baik yang sekarang ataupun menyumbang yang kemarin, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dari 100 orang jadi 117 orang. Ini kalau acara diundur minggu depan bisa 200 orang nih saya yakin. Berarti gitu ya. Emang orang sini kalau nyumbang luar biasa, amin ya rabbal. Saya bilang tadi itu, kalau di antara orang yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Betul nggak Bu? Memberikan sedekah, bantuan kepada anak yatim bagus, pahalanya besar. Tapi jangan lupa juga berilah bantuan kepada orang-orang yang juga dekat dengan kita, orang tua kita. Betul nggak? Saudara kita. Jangan sampai mohon maaf nih, dia si Pak Ustadz baiknya sama orang Pak Ustadz, sama saya Pak Ustadz adiknya pelit banget. Ada orang yang gitu tuh, di masjid nyumbang, di kantornya baik banget, sama orang lain kasih hadiah, sama keluarganya pelit banget. Ada nggak Bu? Bu, ada nggak suami yang begini nih Bu? Suami sama istri orang baik banget, sama istri sendiri galak banget. Ada nggak tuh? Ada di sini? Nggak ada ya? Yang jilbab kuning panitia apa nih? Cakep banget kan jilbab kuning nih. Amin ya. Ya rabbal alamin. Saya sambung hadirin. Jadi kata Nabi, sedekah yang paling besar pahalanya anta shadaqah wa anta shahih. Kamu kita lagi sehat nih, mumpung masih ada waktu, masih panjang umur. Yang kedua, kita bersedekah dalam kondisi kita lagi pelit-pelitnya nih, takut miskin dan pengen banget kaya. Kata Nabi, wala tuhmil, dan jangan ditunda, dan jangan ditunda, jangan tunda-tunda. Betul nggak Bu? Jangan ditunda-tunda. Saya ulang-ulang nih buat orang tua nih, mohon maaf ya, yang masih punya orang tua nih,
Kalau bukan sekarang kita ngurusin orang tua kita, kapan lagi nih? Betul nggak nih? Kalau bukan sekarang, mumpung orang tua kita masih ada, kita memberikan kebahagiaan, bahwa memberikan hadiah kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, anak yatim, pahalanya besar, jangan ditunda-tunda. Kan dalam Al-Quran Allah berfirman tuh, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ada yang hafal? Wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Ujung ayatnya wa qul lahuma qawlan karima, wa qul lahuma qawlan karima. Terhadap orang tua kata Allah, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang, kalau bicara sama orang tua, bicara yang baik. Berikan berita gembira anak-anak nanti nih. Mudah-mudahan nih, kamu udah besar, mohon maaf nih, yang ayahnya udah meninggal mungkin. Kita mungkin yang ibunya udah gak ada, kita doain orang tua kita. Betul gak? Berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal banyak caranya, di antaranya mendoakan orang tua kita sudah meninggal, memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua masih hidup, bagaimana cara berbaktinya? Dengan cara membahagiakan orang, wa qul lahuma qawlan karima. Kalau orang tua bicara yang baik, betul nggak Pak? Ini mohon maaf nih, kadang-kadang ada anak setiap main ke rumah orang tuanya, ceritanya cerita susah mulu, benar? Setiap dia pulang kampung ke rumah ibunya, ke rumah ayahnya, ke rumah ibu terutama, ceritanya cerita susah mulu. Ada nggak yang gitu Bu? Dia jarang-jarang ketemu orang tua, tiap datang cerita susah mulu. Padahal Allah berfirman, buat orang tua kabarkan berita yang baik. Wa qul lahuma qawlan, ucapkan yang baik-baik, ucapkan yang baik, yang baik-baik, jangan berkata tidak. Kalau orang tua nanya, gimana kabar kamu? Apa jawabnya? Alhamdulillah. Anak-anak gimana? Apa jawabannya? Alhamdulillah. Kerjaan kamu gimana? Gimana jawabnya? Alhamdulillah. Bisnis? Alhamdulillah. Kerjaan? Alhamdulillah. Suami kamu gimana? Astagfirullah. Alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah. Saya ingin sampaikan ini nih, karena ini malam-malam berbagi kepada anak yatim dan tentunya kepada semua yang berhak membutuhkan ya. Saya ingin tambahin, jangan lupa juga kasih hadiah sama orang tua. Karena orang tua dikasih hadiah sama anaknya, senang nggak Bu? Senang. Sama orang tua saya terus terang, saya 13 bersaudara, yang 2 meninggal, jadi 11 bersaudara. Saya kadang kalau ke rumah orang tua saya tinggal di Mampang, orang tua di Depok. Kadang kalau ke rumah ibu saya, bapak saya udah meninggal, saya belum laporan nih, bapak di Lundung. Saya anak yatim juga nih Bang. Bapak saya udah meninggal, ibu masih ada. Saya kadang kalau ke rumah orang tua saya, ke rumah ibu saya cerita beragam masalah saudara saya. Kakak saya begini, adik saya begini, empok saya punya masalah begini, abang punya masalah begini. Orang tua suka cerita begitu baru. Kadang-kadang ya, saya bilang sama ibu saya, udahlah, tiap anak punya masalah masing. Orang tua gak usah terlalu mikirin banget. Anak punya masalahnya masing. Apa kata ibu saya? Gimana gak dipikirin? Pada cerita semuanya. Bagaimana gak dipikirin semuanya pada? Saya bilang sama abang saya, kalau susah jangan cerita sama orang tua. Cerita sama orang tua yang baik-baik aja, betul gak Bu? Apalagi udah sangat lanjut ya. Wa qul lahuma qawlan karima. Kita kembali ke masalah anak yatim. Semoga yang kita lakukan, kita masuk ke dalam hadis Nabi. Rasulullah bersabda, kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Kata Nabi, aku bersama orang yang mengkafil, yang memberikan bantuan, yang memberikan sumbangan, yang mengurus anak yatim. Nabi Muhammad sambil mengangkat 2 jarinya, jari tengah dan jari telunjuk. Beliau berkata, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini posisinya. Betul nggak nih? Beliau sambil merapatkan 2 jari, jari tengah dengan jari telunjuk. Maknanya
yang menanggung anak yatim, yang mengurus anak yatim, pahalanya sangat besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam Al-Qur'an Allah mengancam, mohon maaf, orang yang berani memakan harta anak yatim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang memakan harta anak yatim, tidaklah yang dia makan kecuali akan jadi bara api di dalam perutnya. Bahaya nggak nih? Ini ayat serem nggak nih? Serem banget deh. Orang yang memakan harta anak yatim, saya mohon maaf nih. Dan mudah-mudahan saya yakin semua panitia di sini amanah ya, amin. Bahkan tadi luar biasa ya, udah dapat amplop. Amplop pada sini nih. Ini udah dapat amplop. Anak mau amplop nggak? Mau amplopnya nggak nih? Isinya nggak usah. Anaknya dapat amplopnya, dapat sekolah, perlu sekolah, dapat sembako ya. Apalagi dari itu? Mahot lah. Wah enak banget lah. Amin ya Rabbal. Ini mudah-mudahan jadi pahala buat kita sekalian. Allah berfirman, yang berani memakan ini, mohon maaf, kadang-kadang di tempat lain ada orang mencari sumbangan buat anak yatim. Banyak kan nih? Tapi saya mohon maaf, kadang-kadang ada juga tidak amanah tuh. Dapat sumbangan 10 juta, buat anak yatim 2 juta, dikantongin 8 juta. Ada nggak yang begitu tuh? Mudah-mudahan enggak ada ya. Yang ngurusin anak yatim gemuk-gemuk banget, anak yatimnya kurus-kurus banget. Kita bilang, Pak Haji, anak yatim kurus-kurus. Lah kan Pak Ustadz, saya ngurusin anak yatim. Saya ngurusin anak yatim yang kurus-kurus banget. Emang tugas saya ngurusin anak yatim jadi pada kurus banget kan? Iya. Yang ngurusin juga kayak yang ngurusin gede banget yang ngurusin. Gitu ya? Yang ngurusin sehat begitu kan, makmur. Anak yatimnya pada kurus. Kan saya nggak salah Pak Ustadz. Kan tugas saya adalah ngurusin. Waduh, bahaya juga kalau begitu. Saya tanya nih, yang ngurusin harta anak yatim, boleh nggak dia makan? Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Allah berfirman, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau yang ngurusin harta anak saya nih umpamanya saya punya panti asuhan nih, saya ngurusin anak yatim, dapat sumbangan banyak nggak saya? Banyak ya. Saya orang kaya kebetulan nih, amin. Gak ada yang amin. Saya miliuner nih. Gak ada yang amin ya, amin. Gak ada tampang apa-apa dah ya. Kontrakan saya banyak, bisnis saya banyak gitu ya. Duit saya banyak, yang di kantong, yang dijemur sebelum gunting-gunting gitu kan. Duit saya banyak banget kan. Saya ngurusin anak yatim. Allah berfirman, kalau saya orang kaya, saya ngurusin anak yatim, sumbangan banyak. Allah berfirman, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau yang ngurusin anak yatim orang kaya, hendaklah dia iffah. Iffah artinya menjaga kehormatan dirinya dengan cara udah punya duit, udah berkecukupan, kalau bisa nggak usah ngambil, gitu maksudnya. Orang nyumbang nih sama saya 10 juta, 20 juta buat anak yatim. Terus sama saya anak yatim sebagian semuanya. Sebagian itu, 20 juta habis dah. Anak yatim nanya, Pak Ustadz nggak ngambil, Pak Ustadz dah, saya miliuner. Orang saya batuk ngeluarin duit. Saya banyak banget duitnya tuh. Kalau saya orang kaya, Allah menyuruh wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Yang udah kaya ngurusin harta anak yatim, hendaklah dia iffah. Kalau bisa nggak usah ngambil. Allah sambung wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau yang mengurus anak yatim, mohon maaf, kebetulan dia miskin, anak yatimnya mohon maaf susah, yang ngurusin, saya contoh nih, saya orang miskin nih, mau amin nih, saya orang miskin nih, jangan amin dulu, amin, kamu akan ini, saya orang susah nih ya, saya ngurusin anak yatim, yang nyumbang banyak yang nyumbang nih, ada yang 10 juta, 5 juta, 20 juta, kan banyak sumbangan tuh, saya miskin banget, jangan amin ya, saya boleh nggak ambil? Berapa ngambilnya? Allah berfirman, falyakul bil ma'ruf. Makanlah, ambillah dengan cara yang ma'ruf, yang standar. Mungkin kira-kira UMR. Berapa UMR? 24 mana? Kalau Jakarta, betul tanda tangan, gitu ya. Maksudnya, jangan sampai kita itu. Saya kerja dari jam
jam 8 pagi sampai jam 5 ngurusin panti asuhan. Berapa gaji standar ukuran saya kerja begitu tuh? 24 apa 3 juta begitu tuh. Jadi yang ngurusin harta anak yatim boleh nggak dia makan? Boleh, tapi fal yakul bil ma'ruf, makan dengan cara yang baik. Jangan mohon maaf sewenang-wenang begitu kan? Karena Allah berfirman, innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman, yang artinya sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Berarti kalau caranya tidak zalim boleh nggak? Boleh tadi tuh, memakan dengan ukuran yang standar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya memaafkan anak yatim, mohon maaf ya, yang tidak punya ayah, mungkin tidak punya ibu. Dalam pelajaran bahasa Arab tuh, orang Arab ada peribahasa tuh yang bunyinya laisal yatimu man faqada abahu aw ummahu walakinnal yatima yatimal ilmi wal adabi. Bukanlah hakikat anak yatim orang yang kehilangan bapak, orang yang kehilangan ibu, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Walakinnal yatimu yatimal ilmi wal adabi. Namun yatim yang sebenarnya adalah mohon maaf, adalah anak di mana anak itu tidak ada yang mengajarkan pada dia ilmu dan adab. Betul nggak tuh? Oh. Kan ada lagu qasidahan zaman dulu, ada yang apa nggak? Jangan sedih, yatim piatu tiada ayah, tiada ibu, jangan sedih, yatim piatu tiada ayah, tapi sedihlah tak punya ilmu, jalan yang mana hendak dituju. Itu qasidahan zaman dulu tuh ya, tahun berapa tuh ya. Itu maksudnya qasidahan tuh, jangan sedih yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi sedihlah jika tidak punya ilmu. Dalam bahasa Arab itu yatim yang sebenarnya orang yang tidak ada yang mengajarkan pada dia ilmu dan adab. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf ya, ada nggak nih? Bapaknya ada, ibunya ada, orang tuanya masih hidup, tapi itu anak kayak anak yatim. Ada nggak? Sekolah nggak ada yang ngurusin, pakaiannya nggak ada yang ngurus. Ada yang begitu tuh? Maghrib masih keluyuran di jalanan. Kita nanya sama orang, itu anak nggak ada bapaknya, Pak? Ada nggak tuh? Ada, Pak Ustaz. Ibunya ada, Pak Ustaz. Ada nggak anak yang nggak diurus dulu? Nabi Muhammad bersabda, kalau Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqutu. Cukuplah orang menanggung dosa besar manakala orang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan dia. Saya mohon maaf, adalah orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Adalah orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Ibunya cakep banget, bapaknya rapih banget. Ada nggak tuh? Anaknya rebek banget, kupil berwarna gitu kan? Iya. Ada nggak anak yang begitu? Kita tanya, nih anak mana dia ibunya nih? Ada ibunya rapi, cakep banget ya. Pakai jilbab, borosnya di sini, gitu ya. Kan sekarang pakai jilbab model-model ya Bu? Bu? Pakai jilbab model-model nggak Bu? Berubah boleh nggak berubah? Boleh. Kan ini semangat hijrah nih ya. Kan hijrah berubah, betul nggak tuh? Kan dulu pakai jilbab biasa ya Bu? Pakai jilbab. Sekarang pakai jilbab model-model nggak nih? Ada yang borosnya di sini, ada di sini, ada di belakang. Ada yang empat pakai tuh, sini pakai. Kalau jalan gini berjalannya. Kenapa Bu? Belakang beras Pak Ustaz. Ini empat saya pakai Pak Ustaz. Apa-apa dah, bagus. Berubah boleh nggak berubah? Boleh. Ini Pak Ustaz, supaya suami saya pangling Pak Ustaz. Bu, supaya suaminya nggak ngelirik kiri kanan nih kan? Istri harus ganti casing, ganti model, jangan ganti orang ya Pak, ganti casing aja, betul nggak Bu? Kok jadi ngomongin jilbab gitu ya? Apa itu? Intinya
intinya berubah. Bagus kan kita ngomong dari kalau sempat kita ngomong mengenai semangat hijrah harus berubah, betul nggak? Berubah menuju tahun lalu gitu kan, mungkin udah ada acara seperti ini kan, mudah-mudahan tahun sekarang lebih baik, mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik lagi, tahun berikutnya lebih, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tahun depan insya Allah 300.000. Waduh, doa boleh nggak doa? Tapi kalau nggak sampai jangan salahin saya, kita doa malam ini nih. Ingat ya. Kita kembali. Jadi saya mohon maaf, kalau anak yatim nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, mohon maaf ya, kalau dia nggak ada bapak nggak ada ibunya. Ini karena bapaknya ada, ibunya ada, tapi anaknya nggak diurusin, ada nggak nih? Ibunya dandang aja dandang. Oke, jadi dibeli leher. Ada nggak tuh? Bapaknya ngurusin motor mulu. Kalau mobilnya motornya kotor, dilap pakai bajunya, ada nggak tuh? Kalau motornya kotor, pakai baju dilap, ada nggak tuh? Anaknya rebek pergi turun naik. Dari wakil tuh anak itu. Kita bilang ya ada anak yatim, kesian banget ya. Seolah-olah dia nggak punya bapak, nggak punya, kesian gak tuh? Mudah-mudahan kita ini tahun baru nih lebih perhatian sama anak kita, amin. Bapak Ibu sekalian, sebagai pelengkap kita, saya ingin sampaikan juga mengenai hak-hak anak dalam Islam. Ini kebetulan kita menyantuni anak yatim ya, dan kita yakin mungkin yang masih punya anak dalam Islam ada yang namanya hak-hak anak. Hak-hak anak dalam Islam. Mudah-mudahan sudah kita tunaikan. Kalau belum, mudah-mudahan kita laksanakan. Artinya buat anak kita sebagai hak, buat kita orang tuanya menjadi kewajiban. Pak, Bu, kan yang sering kita dengar, anak wajib berbakti sama orang tua, betul nih? Sekarang kita balik. Kalau sering kita dengar ceramah mengenai kewajiban anak sama orang tua, sekarang kita balik, kewajiban orang tua terhadap anak. Yang disebut dalam Islam namanya hukukul aulad fil Islam, hak-hak anak dalam Islam. Sampai di Indonesia dibuat ada yang namanya Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak Indonesia ya, KPAI ya. KPAI. Kak Seto ketuanya ya, gitu kan. Kenapa sekarang ada Komnas Perlindungan Anak? Sekarang banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak dari orang tuanya, betul nggak Bu? Anak-anak, betul nggak nih? Yang pertama, Bu, anak berhak mendapatkan orang tua yang baik. Ini hak anak nih. Anak kita, dia berhak mendapati orang tuanya sebagai orang tua yang baik. Mudah-mudahan kita semua nih jadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Kalau anak kita ditanya sama gurunya, sama temannya, oleh siapapun, anak kita ditanya, kamu siapa orang yang paling kamu sukai? Anak kita akan jawab, ayah saya. Yang paling saya sayangi ibu saya. Mudah-mudahan, amin. Jangan pasti tanya, siapa orang yang paling kamu sebel? Bapak saya, Ustaz. Bapak saya ngomel-ngomel dulu, Ustaz. Ada nggak anak yang begitu, Bu? Kalau bapaknya bilang nih, ayah besok bertugas keluar kota nak 2 minggu, kata anaknya, alhamdulillah. Gitu, bapak pergi 2 minggu aman, gitu ya. Kata ibunya, ayah besok pulang nak dari tugas keluar kota, ya bapak pulang lagi. Ada nggak anak yang begitu? Apes banget ya. Mudah-mudahan kita bukan begitu. Kita orang yang kalau kita bilang mana kita, besok ayah tugas keluar kota nak seminggu, nangis anak kita, gitu kan. Terus siapa yang ngasih jalan-jalannya gitu ya. Kalau kita pergi, anak kita pada nangis kita tuh. Begitu kita pulang, anak kita girang bapaknya pulang, ibunya pulang, amin ya rabbal. Jangan sampai orang tuanya pergi, bapaknya pergi, ibunya pergi, anak ada yang nyariin. Nanya, ayah kamu mana deh? Ya, udah 4 hari gak pulang-pulang bapak saya. Gitu. Parah banget anak lain. Jadi yang pertama, anak berhak mendapatkan orang tua yang baik. Yang kedua, anak berhak kita orang tuanya mengikuti sunnah Nabi
Manakala kita ingin mendapatkan anak yang baik, Bu, Pak, anak kita berhak kita semenjak dia baru lahir kita mengikuti sunnah Nabi. Yang pertama, kalau anak lahir diapain kupingnya tuh? Diapain kupingnya? Diazamkan di telinga yang kanan, dikomatkan di telinga yang kiri. Itu sebuah kesunahan dan itu hak anak dalam Islam. Begitu anak kita lahir, mungkin kita, mungkin orang lain, kita azamkan di telinga yang kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pelan-pelan. Bapaknya sudah tukang ajan, kencang banget. Ajan Madinah, kencang anaknya, gitu ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kuping yang kanan dipegangin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Kalau kupang kencang, kan suster dokter udah datang. Anak apaan Pak Haji? Gak dari ajar anak saya nih, gitu kan. Yang kedua, kesunahan ini hak anak nih. Mudah-mudahan kita orang tua sudah melakukan buat anak kita. Yang kedua, kalau anak lahir, kita harus mengikuti sunnah Nabi sebagai hak buat anak kita. Yang namanya kalau anak lahir setelah diazankan ya apa itu? Ada namanya tahnik. Apa tahnik? Ada yang tahu tahnik? Tahnik sama dengan kita orang tuanya boleh hari pertama, boleh hari ke-7 barengan dengan akikah, ambil kurma. Apaan kurma? Ambil kurma, dihalusin, kita gigit sedikit, udah halus diapain tuh? Disuapin ke mulut bayi yang baru lahir. Boleh hari pertama, boleh hari ke-7 barengan dengan akikah. Tapi dikit doang kan, bukan kurma satu bukan. Gitu. Ceklolokan gitu ya. Dikit doang, dikit, kurma dikit. Mohon maaf, bukan dioles di bibir, bukan dioles di bibir, disuapin. Zaman dulu kan kurma susah ya. Orang dulu kadang prakteknya tahnik diganti dengan madu tuh zaman dulu. Cuman zaman dulu orang suka dioles di bibir ya. Sariawan anaknya madu mau dia goceng lagi, mau dia semutin tuh anaknya. Kurma dikit. Mungkin kalau nggak ada kurma, orang dulu kan sekarang kurma gampang, dulu kan susah kan. Banyak tanah abang sekarang, dulu kan susah pakai madu dulu. Bahkan sebagai ada yang pakai gula Jawa tuh, gula Jawa. Ustaz, pakai lontong nggak? Pakai lontong Ustaz? Lontong sih buat bapaknya deh, bukan buat anaknya. Namanya tahnik. Tahnik itu nyuapin kurma dikit doang. Sekarang banyak jual sari kurma, ada nggak sari kurma tuh? Yang udah halus ya, dikit doang. Dalam hikmah, dalam fikihnya namanya tafaulan, optimis. Yang pertama didengar kalimat yang baik, azan, betul nggak? Yang pertama kali dirasa sesuatu yang manis agar ini anak hidupnya manis, baik, tafaulan, optimis. Dan itu hak anak. Yang ketiga, siapa itu? Ada rezeki, dipotongin kambing, diakikahkan, gitu tuh. Berikutnya adalah diberikan nama yang baik. Anak-anak, kamu nih, kita nih sebagai anak, bapak-bapak, anak kita berhak yang keempat, yang kelima nih, mendapatkan nama yang baik. Jangan sampai anak protes sama bapaknya, ayah, namaku gini banget ya, gitu ya. Mungkin bapaknya begitu anaknya lahir belum punya nama salah-salah aja dah, gitu kan. Dalam Islam nama itu doa. Kan kalau orang Barat bilang what is the name, gitu ya. Apa arti sebuah nama? Buat kita orang Islam nama penting nih. Dan sunnahnya anak berhak mendapatkan nama yang baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau biasa merubah nama para sahabat. Kalau menurut Nabi artinya nggak bagus. Ada seorang sahabat namanya Huznun hazin, artinya sedih. Diganti sama Nabi jadi Sahlun, Sahal artinya mudah, gampang. Di Indonesia kita ada nggak tradisi merubah nama, Bu? Ada nggak, Bu? Tradisi merubah nama ada nggak, Pak? Ada ya. Pak Ustad, anak saya Pak Ustad umur udah 2 tahun Pak Ustad, kok nggak bisa jalan ya Pak Ustad? Saya bilang beratan nama kali, Bu. Emang namanya siapa, Bu? Mangkubumi kan, pantesan. Ya. Mangkubumi beratnya tuh, gempol kan udah jalan. Emang namanya siapa, Pak? Mangkulangin, Pak Ustad, apa lagi? Gitu ya. Keberatan nggak tuh? Ganti dan Udin, kamu aja langsung, gitu ya. Boleh nggak merubah nama? Boleh, meskipun nggak sakit-sakitan boleh diganti.
Mungkin dicari makna yang lebih bagus. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, yang penting artinya bagus. Di Indonesia ada nggak orang namanya sugeng? Apa sugeng artinya? Selamat. Apaan selamat artinya? Sama ya, sugeng sama selamat ya. Itu doa bukan tuh? Kan doa tuh nama. Kan enak ya namanya selamat. Selamat lebaran, selamat Idul Fitri, selamat buka puasa, gitu ya. Ada, mohon maaf, ada Pak Selamat di sini? Ada Pak Selamat? Atau Bu Selamat? Orang kalau namanya Selamat nih, kan lagi ngantri nih, ngantri di bank, ngantri di mana aja ya? Dia nggak usah ngantri, dia nyerah aja lah. Nah kalau orang lain, Pak, ngantri dong Pak, aja tuh, utamakan selamat. Nama saya Selamat deh, saya nggak baca, utamakan. Saya duluan punya baca itu. Enak aja dengan selamat deh. Saya mohon maaf ya, kalau orang Cina bilang hoki namanya. Kan mereka kalau masih nama toko tuh kan Maju Jaya, Abadi, Sinar Terang gitu kan. Nah mungkin kalau bahasa mereka hoki ya. Tapi kalau orang Islam nama doa bukan? Doa. Nama itu nama yang bagus. Doa boleh. Yang penting artinya bagus. Ini hak anak nih. Yang berikutnya nih. 2 menit lagi. Apa tadi itu? Berikutnya hak anak adalah anak kita berhak kita orang tuanya ridho dengan apapun kondisi anak kita. Betul nggak Bu? Ibu pengen punya anak perempuan, yang lahir laki-laki. Pengen punya anak perempuan, yang lahir laki-laki. Pengen punya anak laki, yang keluar perempuan. Ada nggak begitu kadang-kadang tuh? Ada nggak anak seperti anak yang tidak diharapkan? Ada nggak tuh? Anak kita berhak mendapatkan bahwa kita orang tuanya ridho dengan dia. Apapun keadaan anak kita pengen anak kita pintar, berani kayak anak tetangga. Anak tetangga berani banget. Anak kita pemalu orangnya, ada nggak tuh? Kalau di sekolahan temennya nih kalau ngaco tinggi banget nih, tinggi. Anak kita begini nih, ada nggak itu? Kita ngomel, kamu kalau sekolah berani dong, ngaco dong gitu ya. Tuh si Anu berani banget tuh. Setiap anak punya kekurangan dan kelebihan. Kita harus ridho dengan anak kita. Pak, kita pengen anak kita mancung. Pas lahir benem, gitu ya. Biarin dah, gitu kan. Kan ibu-ibu kalau lagi hamil suka baca surat Yusuf ya Bu. Kenapa baca surat Yusuf tuh? Biar anaknya ganteng dengan Yusuf ya. Paling tidak akhlaknya dah. Kan kalau muka gitu di bapaknya ya enggak. Lagian kalau bapaknya pas-pasan lahir anaknya ganteng, curiga nggak nih? Ini anak siapa nih? Bapaknya ganteng banget, anaknya ganteng, curiga nggak tuh? Maka kita kalau punya anak pas-pasan, ya alhamdulillah ada berarti sama kita ada tuh. Ya kan? Yang terakhir nih, ini terakhir beneran. Yang terakhir hak anak dalam Islam. Anak berhak mendapati kita orang tua ini adil dengan semua anak kita. Orang tua tidak boleh berlaku tidak adil sama anak. Saya mohon maaf, ada nggak orang tua yang tidak adil sama anaknya? Anaknya 3, 1 dicium, yang 2 juga harus dicium. Betul nggak Pak? Kalau beli mainan, anaknya 2, beli 2-duanya. Anaknya 5, punya makanan cuma 1. Manggil, Dek, sini Dek. Mama punya es krim cuma 1. Ini pulang kondangan. Kan suka bawa es krim pulang kondangan. Mama pulang kondangan bawa es krim. Kamu makannya ngumpet-ngumpet sama gitu. Di kolong tempat tidur. Sampai abang kamu tahu. Ada nggak orang tua kadang ngajarin begitu tuh? Itu ngajarin jelek tuh, nggak boleh begitu tuh. Kalau punya makanan 1, anaknya 5, panggil semuanya. Boleh. Bareng. Coba anak-anak saya tanya nih, Pak Ustaz tanya, kamu kalau seandainya orang lain berlaku tidak adil, marah nggak? Orang tua nih, kalau anaknya dicium, kan 3 anak ini, dicium nih. Ini yang bontot diciumin dulu sama ibunya. Abangnya nggak diciumin, abangnya marah nggak? Jadi Pak Ustaz, kalau yang bontot kata ibunya nih, kalau yang bontot pinteran Pak Ustaz. Cangkepan lagi kan, kalau abangnya bukan matahari kan, main layangan dulu. Bu,
Kan kalau anak terakhir dia cakapan tuh ya. Kan kalau anak pertama coba-coba tuh, belum pengalaman. Produk coba-coba katanya. Belum bisa gocek-gocek nih ya. Jadi begitu dah ya. Nggak pakai bismillah lagi langsung, orang malah sabaran. Nah, jadi anak berhak, dia punya hak. Kita orang tuanya adil dengan semua anak kita. Yang satu dipeluk, yang dua dipeluk, anak ketiga. Saya tanya bapak-bapak, Bu, jangankan anak-anak, kita nih udah gede, udah jadi bapak, udah jadi ibu. Kita punya orang tua, kita punya mertua. Mertua kita nggak adil sama kita, marah nggak kita? Kalau kita datang ke rumah mertua kita, mertua dingin banget kayaknya, nggak semangat kita datang. Tapi kalau yang datang menantu yang lain, mertua kita repot banget, ada nggak tuh? Kalau yang datang mantu yang lain nih, kopi keluar, susu, air putih, teh, keluar nggak semuanya tuh? Kalau kita yang main, air putih doang. Sebagai menantu juga kita kesal kan nih? Nah ini oleh karenanya anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari semua, dari orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini malam kita berikan hadiah kepada anak-anak kita. Saya ulangi sekali lagi, mudah-mudahan yang menyumbang, yang memberikan infak, yang berkontribusi, kita mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Yang pertama wabil khusus buat yang sedang sakit ya. Putra kita, saudara kita, yaitu adik kita Dimas Indra Buana Sirga, ya, betul ya. Beliau yang sudah full dari rumah sakit ya. Dan mudah-mudahan sedang masa penyembuhan. Berikan kesembuhan. Yang kedua buat Ibu Dr. Ratna Setiawati binti Jaya Suta Diwirya, mudah-mudahan dua-duanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita niatkan nih buat anak-anak yang kita undang nih, insya Allah kamu jadi orang yang sukses, amin. Kalau usah pesan ya, kalau udah sukses, udah pintar, udah hebat, jangan lupa untuk memakmurkan Masjid Al-Aqwam, amin ya. Kamu harus rajin-rajin datang kemari nih ya, nengokin ya. Yang biasa kita kumpul diundang di malam Asyura. Juga buat semua warga jamaah kita sedang kurang sehat, diberikan kesembuhan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan yang terbaik oleh Allah, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa tamamal 'afiyah wa dawamal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin shifaan la yughadiru saqaman wa la haraman. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebaikan, wabil khusus buat orang-orang yang tadi kami sebutkan namanya, ya Allah, yang sedang sakit Engkau angkat penyakitnya, yang sedang kurang kesehatan yang Engkau sembuhkan, mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ya Allah ya Tuhan kami, di tahun baru ini mudah-mudahan Engkau berikan segala kebaikan buat kami, juga kepada saudara kami anak-anak yatim yang kami undang pada malam hari ini, mudah-mudahan jadi anak-anak yang sukses, yang berhasil di masa yang akan datang, jadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dengan lantaran perbuatan baik kami ini, Allah, sampaikanlah kami kepada semua maksud-maksud dan niat-niat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang pantas saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.